Perkataan Qin Chen sebelumnya diucapkan dengan suara yang sangat lembut, dan hanya Molly di sampingnya dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang berdiri di depannya yang mendengarnya. Namun saat dia mengucapkan kata-kata itu, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut, dia tiba-tiba menoleh, menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Anak ini baru mencapai puncak Kaisar Ilahi setengah langkah, tetapi dia bisa melihat melalui ini. Bagaimana dia melakukannya? Hatinya tak kuasa menahan rasa kaget dan kacau. Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur klan Kaisar Abadi tidak bisa melihatnya sekaligus. Namun, menghadapi tatapan terkejut dari leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, Qin Chen tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, tetapi benar-benar tenggelam dalam pemandangan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa melihat hal ini bukanlah karena seberapa tinggi tingkat kultivasinya, atau seberapa dalam pencapaiannya di dimensi yang lebih tinggi, tetapi karena dia telah menyaksikan tindakan Dewa Jurang, Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik, dan Dewa Kehancuran, dan dia sangat merasakan bahwa bahkan di antara kekuatan-kekuatan di dimensi yang lebih tinggi yang sama, sebenarnya ada yang kuat dan yang lemah. Misalnya, leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dan leluhur klan Kaisar Abadi keduanya memiliki kekuatan dimensi tinggi, tetapi struktur dimensi tinggi leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang jauh lebih padat dan mengerikan daripada leluhur klan Kaisar Abadi. Hebat! Tidak heran senior Ming Shen bisa berjalan di jurang. Dalam hal persepsi kekuatan dimensi tinggi, senior Ming Shen pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jalan di depan panjang dan sulit, dan saya akan mencarinya naik turun. Qin Chen berpikir bahwa mencapai dimensi tinggi adalah langit-langit, tetapi siapa yang tahu bahwa ada juga orang yang kuat dan lemah di dimensi tinggi, dan mereka tidak ada bandingannya. Qin Chen berpikir dengan penuh emosi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang melihat bahwa Qin Chen sama sekali tidak mengubah ekspresinya di bawah tatapannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan lebih banyak kekaguman di wajahnya. Anak ini memiliki pikiran yang tenang dan inti yang stabil. Menghadapi tatapanku, dia sama sekali tidak malu-malu. Luar biasa. Pasti ada keberadaan yang luar biasa di balik anak ini. Diam-diam dia terkejut di dalam hatinya melihat betapa kuatnya penglihatannya. Terlepas dari hal lain, pikiran dan ketenangan Qin Chen sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ketika Molly, yang berdiri di samping, mendengar Qin Chen mengatakan ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi penghargaan, dan terdiam dalam hatinya, sialan, orang ini Qin Motou terlalu sok, bukan? Dia merasa sangat tidak seimbang. Qin Chen tidak melakukan apa-apa, tetapi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat mengaguminya. Apakah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang begitu tidak punya otak? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Leluhur dari klan Kaisar Abadi itu memiliki tatapan dingin. Leluhur ini hanya perlu membunuhnya. Bahkan jika kau dapat menahan seranganku, apa bedanya? Selama kau sedikit bocor, leluhur ini dapat membunuhnya. Begitu. Kata-kata itu jatuh, tekanan yang mengerikan langsung melonjak dari leluhur klan Kaisar Abadi. Kekuatan keabadian tidak terbatas dan tidak bocor. Ledakan. Di atas langit, wajahnya yang besar tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan pupil vertikal berwarna hitam pekat. Pupil vertikal ini sangat besar, menjulang di atas kepalanya seperti bintang besar, menerangi seluruh dunia virtual. Mata keabadian.
Pupil mata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengecil. Hahaha, benar juga, itu adalah mata abadi milikku. Kemanapun pandanganku mengarah, kesanalah aku akan kembali. Aku heran bagaimana kau bisa menghentikanku. Di bawah raungan ganas leluhur kaisar abadi, dunia api hitam yang bergulung-gulung melonjak, dan api hitam seperti hujan deras menembus dari segala arah kehampaan, dan langsung muncul di kehampaan tak berujung di semua sisi. Berdengung. Kekuatan api hitam yang tak kasat mata dan tak berwujud merasuki setiap tempat di kehampaan. Selama mata berdimensi tinggi dapat menjangkaunya, api hitam akan muncul. Di bawah kekuatan semacam itu, kekosongan di lapisan dunia virtual bergetar hebat, dan lubang-lubang terbakar di dinding membran lautan kosmik. Dengan suara keras, tiba-tiba sebuah celah ruang kecil muncul dari kehampaan di sebuah lubang di bawah lapisan dunia virtual, dan jejak napas dingin tiba-tiba menyebar keluar darinya. Aura dingin ini sangat halus, tetapi kekuatan yang dipancarkannya membuat banyak orang kuat yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es dan menggigil sekujur tubuh. Apakah ini kekuatan jurang? Bagaimana mungkin ada kekuatan jurang di dunia virtual ini? Banyak pria kuat di reruntuhan 10.000 dewa terkejut dan mulai berdiskusi dengan ketakutan. Mungkinkah dunia virtual reruntuhan 10.000 dewa ini dapat mengarah ke jurang? Semua orang tampak ketakutan. Jurang adalah eksistensi yang ditakuti oleh banyak orang kuat di alam semesta. Qin Chen juga terkejut, ada desas-desus bahwa lapisan dunia virtual terbentuk setelah kematian seorang pria kuat tingkat atas di jurang. Sebagai pria kuat di jurang, dia pasti memiliki cara untuk berkomunikasi dengan jurang. Mungkinkah ada juga pintu masuk ke jurang di dalam lapisan dunia virtual ini? Memikirkan aura yang sangat mirip di lapisan dunia virtual dengan jurang, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika pertempuran ini benar-benar membuka lorong jurang, seluruh lautan alam semesta akan berada dalam bahaya. Di antara semua orang, hanya Molly yang merasakan napas jurang, tampak sangat gembira, dan menatap retakan yang robek dengan penuh kegembiraan. Di celah itu, dia langsung merasakan napas yang membuatnya merasa sangat nyaman dan mendambakannya. Itu adalah napas jurang, napas yang nyaman dan familiar. Aku seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Aku seharusnya lahir di jurang dan hidup serta berlatih di jurang. Itulah sebabnya aku selalu ditekan oleh Demon King. Molly bersemangat, ya, itu pasti. Jika aku berlatih di jurang, kultivasiku akan jauh lebih unggul daripada Demon King dari keluarga Ling. Bagaimana mungkin Demon King punya kesempatan? Jadi, tempat asalku seharusnya berada di jurang. Aku harus menemukan cara untuk pergi ke jurang. Molly berkata dengan ganas. Apakah kau gila, leluhur abadi? Tempat ini terbentuk dari jatuhnya makhluk berdimensi tinggi dari jurang. Tubuh makhluk berdimensi tinggi itu terhubung dengan jurang. Jika kau menghancurkan tempat ini, jurang itu pasti akan berguncang dan menarik perhatian orang-orang di dalam jurang. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kau akan berakhir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu meraung kaget dan marah. Huff, asal kau membunuh bocah ini, aku akan menarik seranganku. Kaulah yang menghentikanku. Seharusnya kaulah yang mengakhiri ini. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan pupil vertikal di kepalanya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, yaitu menangkap dan membunuh Qin Chen. Ledakan. Serangkaian api hitam secara ajaib menghindari sungai emas leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, tiba-tiba muncul di belakangnya, dan melayang langsung ke arah Qin Chen dan Molly.
Sialan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Dia segera berbalik dan mengangkat tangannya. Dengan suara cipratan, sungai emas mengalir deras, menghancurkan api hitam, mencoba melawan Qin Chen dan Molly. Jangan buang-buang energimu. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin bisa memblokir serangan mata abadiku. Tapi apa yang kau miliki di sini sekarang hanyalah tiruan. Bagaimana kau bisa memblokirnya? Setelah api hitam dikalahkan oleh sungai emas, mereka dengan cepat muncul kembali dari udara tipis dan sama sekali tidak dapat dihentikan. Kita dalam masalah. Kalian berdua, cepat masuk ke sungai emasku. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, senior, biar kami saja yang melakukannya. Qin Chen tersenyum tipis, mendongak, dan dengan tenang mengamati kobaran api hitam yang turun. Kalian datang sendiri. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tercengang. Orang-orang kuat lainnya juga tercengang. Qin Chen menatap api hitam yang jatuh dengan mata tenang, dan tatapannya tiba-tiba terfokus. Laut mati. Bangun. Ledakan. Yang kulihat hanyalah sungai gelap tak berujung dengan niat membunuh yang mengalir dalam sekejap, menyapu dunia yang tak berujung dan luas. Sungai hitam yang luas ini, yang tampak tidak kalah indahnya dengan sungai emas milik leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, menjulang ke langit dalam sekejap. Dalam hal struktur dimensi tinggi, kekuatan dimensi tinggi Kaisar Anti-Dewa jelas jauh lebih unggul daripada leluhur klan Kaisar Abadi. Kekuatan dimensi tinggiku tidak dapat mengalahkan orang ini, tetapi kekuatan laut mati dari pendahulu Kaisar Anti-Dewa pasti tidak akan menjadi masalah. Qin Chen berkata diam-diam. Oleh karena itu, kali ini, yang diaktifkan Qin Chen adalah air laut paling asli dari laut mati Kaisar Pembunuh Dewa yang diperoleh dari dunia bawah, bukan sungai yang telah dikembangkannya.